Selamat malam, berjumpa kembali di channel saya Suyono Memandang Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan subsidi gaji bagi sekitar 15,7 juta pegawai akan segera dicairkan bulan ini. Satu program subsidi gaji yang jumlahnya kemarin ditingkatkan dari 13,8 juta yang akan mendapatkan menjadi 15,7 juta. Ini hal yang positif. Itu tadi adalah berita dari pemerintah bahwa pekerja akan menerima subsidi gaji 600.000 kali 4. Berdasarkan itu tadi, ini di tangan saya sudah saya persiapkan untuk pengajuan tersebut ya. Ini bukti bahwa yang bekerja di saya. Jadi di toko saya ini ada 2 orang yang bantu-bantu. Jadi kalau ada barang datang, dia bantu-bantu nata, bantu-bantu membuangi kardus keluar. Sebagai hak dia pekerja, ini saya daftarkan sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saat ini kebetulan dia akan mendapat subsidi gaji selama 4 kali 600.000 ya. Persyaratannya ini nanti salah satunya dia aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terus dia aktif saya kasih iuran sampai saat ini. Ini yang pertama. Untuk syarat daftarnya itu kita ini harus punya izin ya. Tokonya harus ada izin ya. Izinnya seperti ini. Sebagai penerimanya nanti akan lewat rekening. Ada rekening penampungan untuk penerimanya atas nama pekerja, bukan atas nama saya ya. Ini adalah bukti bahwa kita sebagai pemberi kerja harus memberi perlindungan kepada pekerja kita. Pekerja itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, buktinya seperti ini. Jadi awalnya tujuan saya, pekerja saya kan nguntil naik sepeda pancal. Umpama bannya bocor, terus dia jatuh, terus kalau terjadi apa-apa itu bisa kita klaimkan ya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kecuali kalau dia naik sepeda motor bisa dimintakan ke jasa harja. Karena ini sepeda ontel, itu kalau terjadi kecelakaan kerja dan dari rumah berangkat, nah itu nanti mintanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Syarat-syaratnya apa saja untuk mendapatkan subsidi gaji? Nah, seperti ini. Syaratnya yang pertama, dia bukan pegawai PNS atau bukan pegawai BUMN. Masuk kan ini pegawai BUMN. Gajinya di bawah 5 juta. Terus perusahaan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada tunggakan. Ini karena saya aktif bayar, tidak pernah ada tunggakan. Otomatis ini nanti akan dapat ya. Terus dia warga negara Indonesia. Nah, dibuktikan dengan KTP. Permasalahannya kalau Anda pekerja penerima upah yang memenuhi syarat tersebut di atas ya, sedangkan Anda masih aktif bekerja ataupun Anda yang sudah dirumahkan tapi belum di PHK, apabila Anda tidak menerima subsidi gaji ini ya, itu kemungkinan perusahaan Anda tidak mendaftarkan Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau mungkin perusahaan Anda tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan ya. Oleh karena itu Anda punya hak untuk bertanya, karena ini adalah hak Anda. Apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Ada kasus, umpama 3 kasus ya. Kalau ada orang kecelakaan, sepeda motor sama sepeda motor, itu nanti jasa harja ya. Kalau ada orang kecelakaan tunggal, naik sepeda pancal. Kalau dia berangkat bekerja, itu nanti jasa harja tidak bisa. Yang bisa adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada orang sakit, itu BPJS Kesehatan. Kalau dia orang tidak mampu, dia dibayar oleh pemerintah. Kalau dia mampu, dia BPJS Kesehatan Mandiri. Ini adalah sekilas tentang BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi BPJS Kesehatan itu dari 93 itu ada yang namanya Askes, ada yang namanya Jam Sostek. Yang Askes naiknya menjadi BPJS Kesehatan, yang Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Cakupan program ini itu ada JKK, JKM, JHT, dan JP. JKK itu apa? Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang namanya JKK. Jadi jaminan kecelakaan kerja. Pengertiannya, kecelakaan adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.